Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ratna Sulis Setianingsih, Rizky Wahyu Ramadan, dan Siti Miftahul Iwana akan mempresentasikan dari mata kuliah logika yang bertemakan silogisme. Yang pertama, pengertian silogisme. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung, yaitu dari dua proposisi atau premis-premis disimpulkan menjadi proposisi baru atau kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor. Dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Jadi, yang dinamakan silogisme di sini adalah pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contoh silogisme. Semua makhluk mempunyai mata, termasuk ke dalam premis mayor. Si A adalah seorang makhluk, termasuk ke dalam premis minor. Jadi, si A mempunyai mata, termasuk ke dalam kesimpulan. Aturan dasar silogisme. Berdasarkan definisi silogisme, dapat dijabarkan 3 aturan dasar silogisme sebagai berikut. 1. Silogisme terdiri atas hanya 3 proposisi, 2 berkedudukan sebagai premis, dan 1 berkedudukan sebagai kesimpulan. 2. Tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk dari proposisi tradisional, yakni proposisi A, E, I, dan O. 3. Tiap silogisme memuat hanya 3 term. Aksioma silogisme. 1. Minimal satu term tengah harus didistribusi. Boleh kedua-duanya didistribusi, boleh kedua term tengah afirmatif tapi tidak boleh keduanya negatif. 2. Term dalam kesimpulan distribusi harus didistribusi juga dalam premisnya. Hanya berlaku pada kesimpulan yang didistribusi, jika kesimpulannya tidak didistribusi valid, silogismenya tetap. 3. Minimal satu premis harus afirmatif, atau boleh keduanya afirmatif, tapi tidak boleh keduanya negatif. 4. Jika salah satu premisnya negatif, kesimpulannya harus negatif. 5. Jika kedua premis kesimpulan harus afirmatif. Dalil silogisme. 1. Sekurang-kurangnya satu premis harus universal. 2. Jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya juga partikular. 3. Jika premis mayornya partikular, maka premis minornya harus afirmatif. Validitas. Yang dimaksud validitas silogisme adalah uji validitas untuk sebuah silogisme. Apakah silogisme itu valid atau tidak? Caranya adalah dengan meneliti silogisme tersebut dengan aturan dasar, aksioma, dan dalil secara berurutan. Jika telah ditemukan adanya penyimpangan, maka simpangan pertamalah yang menyebabkan silogisme tidak valid. Silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa keputusan kategoris. Silogisme ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kategoris tunggal karena terdiri atas dua premis dan kategoris tersusun karena terdiri atas lebih dari dua premis. Silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas satu premis atau lebih yang berupa keputusan hipotesis. Silogisme ini juga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, silogisme hipotesis kondisional yang ditandai dengan ungkapan-ungkapan jika atau maka. 2. Silogisme hipotesis disyungtif yang ditandai dengan ungkapan atau. 3. Silogisme hipotesis konjungtif yaitu ditandai dengan ungkapan tidak sekaligus dan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.